Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, waktu terus berjalan. Tidak terasa kita telah memasuki hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, pembahasan dari permasalahan-permasalahan penting seputar qiyam Ramadan, di mana di pertemuan yang telah lalu kita sampaikan terkait dengan waktu sholat lail dan sholat tarawih. Ya, dan itu bermula dari selesai sholat isya sampai sebelum terbit fajar. Nah, boleh seseorang menjalankannya di awal waktu, boleh di pertengahan waktu, dan juga boleh di akhir waktu. Yang paling utama tentu saja adalah di akhir waktu, yaitu di sepertiga malam terakhir. Sebab kenapa? Sebab waktu itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang minta aku akan berikan apa yang dia minta, siapa yang berdoa aku akan kabulkan doanya, dan siapa yang minta ampun maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Nah, sehingga waktu itu adalah waktu yang paling utama bagi siapa yang diberikan kemudahan untuk menjalankannya. Ya. Dan boleh bagi seseorang untuk menjalankan qiyam Ramadan di awal waktu bersama jamaah, dan kalau dia ingin bangun di akhir malam lalu dia lanjutkan lagi dengan qiyam Ramadan dengan sholat lail, maka hal tersebut adalah hal yang utama bagi dirinya dalam rangka untuk memanfaatkan waktu-waktu yang mulia, malam-malam yang utama di bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian juga telah kita sebutkan bagaimana hukum orang yang terlambat atau ketiduran dari sholat witirnya. Boleh bagi dia untuk mengqadha'nya, atau dia ketiduran dari sholat qiyamul lailnya. Boleh bagi dia untuk mengqadha'nya pada saat matahari terbit, ya, dengan jumlah yang genap. Kalau misalnya dia melaksanakan biasa menjalankan 11 rakaat, maka dia genapkan mengqadha'nya dengan 12 rakaat. Kalau dia mencukupkan hanya dengan 3 rakaat, maka dia qadha dengan 4 rakaat, dan seterusnya dari perkara yang telah kita sebutkan. Baik. Kemudian para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait jumlah rakaat sholat tarawih, ya, telah kita sebutkan terkait dengan pendapat para ulama dalam perkara ini, di mana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Nabi SAW itu tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan ataupun di selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Dan ini salat lail atau qiyam Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang beliau menambah dengan 2 rakaat ringan sebelumnya. Jadi totalnya ada 13 rakaat. Terkadang Nabi lakukan seperti itu, 2 rakaat ringan, kemudian setelahnya 2 rakaat panjang, sampai setelahnya nanti witir dengan 3 rakaat. Witirnya baik dengan 3 rakaat sekaligus
atau dengan 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Nah, ini juga hal yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian terkait dengan jumlah salat tarawih lebih dari 11 rakaat, maka sebagian ulama membolehkan hal tersebut dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Salat laili itu adalah dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Di sini Nabi memberikan keumuman, artinya tanpa pembatasan. Sehingga sebagian ulama memandang bolehnya salat tarawih atau salat qiyam Ramadan ataukah salat lail lebih dari 11 rakaat. Walaupun manakala dia menjalankan dengan 11 rakaat berdasarkan kebanyakan hadis dan apa yang tadi kita sebutkan dari hadits Aisyah, maka itu jauh lebih utama, wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian dengan salat witir, ya, ini juga telah kita terangkan bahwa salat witir itu ada beberapa jumlah kaifiatnya. Ya, yang paling ringkasnya salat witir dengan 1 rakaat. Salat witir dengan 1 rakaat. Dan itu dibolehkan berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu terkait dengan salat witir 1 rakaat. Dan boleh juga salat witir dengan 3 rakaat, boleh dengan 5 rakaat, boleh dengan 7 rakaat, boleh dengan 9 rakaat, dan boleh juga dengan 11 rakaat. Itu semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia witir dengan 5 rakaat, maka dia tidak tasyahud kecuali di rakaat yang terakhir, kemudian salam. Kalau dia witir dengan 7 rakaat, maka ada 2 kaifiat, boleh dia tasyahud, ya, di rakaat yang ke-7 kemudian salam, boleh juga dia tasyahud, ya, di rakaat ke-6 tanpa salam, kemudian bangkit rakaat ke-7 lalu tasyahud lagi kemudian salam. Demikian pula witir dengan 9 rakaat. Ada 2 kaifiat, boleh dengan 9 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam di rakaat terakhir, boleh juga dengan dia tasyahud di rakaat yang ke-8 tanpa salam, kemudian bangkit rakaat ke-9 kemudian salam. Nah, ini mungkin kaifiat yang sangat jarang dilakukan oleh masyarakat. Tapi itu hal yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dengan 11 rakaat dan juga sebagian mengatakan 13 rakaat, maka tidak dilakukan kecuali dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kemudian ditutup dengan witir. Nah, itu yang mungkin banyak dilakukan oleh masyarakat kita apabila mengerjakan sholat tarawih dengan 11 rakaat. Ya, maka itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian sisa pembahasan-pembahasan yang terakhir terkait dengan permasalahan penting seputar qiyam Ramadan, yaitu pelaksanaan sholat tarawih itu sendiri. Ya, kalau tadi kita jelaskan secara terperinci pelaksanaan sholat witir, ya, boleh dengan 1, 3, 5, 7, 9 dan 11 rakaat sekaligus. Nah, ini semuanya witir, ya. Adapun terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih, ya, maka di sana ada beberapa hadis yang menerangkannya. Nah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti dalam riwayat Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, ya, di mana beliau menjelaskan kaifiat sholat tarawihnya Nabi, di mana beliau mengatakan la amruqanna sholata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan memperhatikan betul-betul sholatnya Rasulullah SAW itu qiyam Ramadan atau sholat lailnya. Maka bagaimana beliau menjalankannya? Kata Zaid bin Khalid, fa shalla raq'ataini khafifataini. Beliau pun sholat 2 rakaat ringan, ringkas, tidak panjang. Ini yang pertama, beliau buka dengan 2 rakaat ringan. Summa shalla raq'ataini tawilataini. Kemudian beliau sholat 2 rakaat panjang sekali. Ini setelah 2 rakaat ringan tadi, Nabi 2 rakaat berikutnya sangat panjang sholatnya. Nah, summa shalla raq'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Lalu beliau sholat 2 rakaat lagi panjang tapi tidak sepanjang 2 rakaat sebelumnya.
Summa shalla raka'ataini, lalu beliau salat 2 rakaat lagi, wa huma dunal lataini qablahuma, dan itu 2 rakaat itu lebih ringan daripada 2 rakaat sebelumnya. Summa shalla raka'ataini, lalu beliau salat 2 rakaat lagi, wa huma dunal lataini qablahuma, dan itu lebih ringan dari 2 rakaat sebelumnya. Summa shalla raka'ataini wa huma dunal lataini qablahuma, lalu salat 2 rakaat lagi dan dia lebih ringan daripada 2 rakaat sebelumnya. Thumma autara bidzalika 13 rakaat, fadzalika 13 rakaat, lalu beliau witir dan itu semua totalnya ada 13 rakaat, kata Zaid ibnu Khalid. Nah, hadits ini menerangkan bagaimana kaifiat salat tarawih itu, salat lail itu. Jadi boleh memulai dengan 2 rakaat ringan, ini sunnah. Boleh juga langsung dengan 2 rakaat panjang. Jadi sehingga totalnya 11 rakaat. Nah, itu yang banyak dijalankan oleh kaum muslimin. Adapun yang 13 rakaat ini ya mungkin sangat jarang yang melakukannya. 2 rakaat ringan itu sangat jarang yang menjalankannya. Yang paling sering adalah 11 rakaat. Nah, ya semuanya, kedua-duanya adalah perkara yang diperbolehkan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Nabi SAW memulai 2 rakaat yang panjang, 2 rakaat yang ringan dulu, kemudian 2 rakaat yang panjang sekali. Setelahnya 2 rakaatnya panjang juga, tapi tidak sepanjang 2 rakaat sebelumnya. Setelahnya 2 rakaat lagi, tapi tidak sepanjang 2 rakaat sebelumnya. Setelahnya 2 rakaat lagi, tapi tidak sepanjang 2 rakaat sebelumnya. Setelahnya 2 rakaat lagi, tapi tidak sepanjang 2 rakaat sebelumnya. Nah, ini menunjukkan durasinya berkurang dari sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, nah ini dari sunnah Nabi SAW. Bukan 2 rakaat pertama itu pendek, 2 rakaat kedua panjang, ya lebih panjang dari 2 rakaat kedua, dari 2 rakaat sebelumnya. 2 rakaat setelahnya lagi panjang, ya lebih panjang daripada 2 rakaat sebelumnya. Itu kebalik ya. Tapi semakin mendekati akhir semakin pendek. Ya tentunya dimaklumi ya bagaimana semangat orang juga berbeda di 2 rakaat pertama dengan di 2 rakaat yang terakhir. Ya kan? Berbeda itu. Ya tentunya di 2 rakaat yang terakhir agak sedikit melemah semangatnya dibandingkan 2 rakaat yang pertama. Makanya dari hikmah Nabi, beliau meringkaskan 2 rakaat yang terakhirnya. Nah, itu kaifiat diterangkan dalam hadis Zaid ibnu Khalid radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Nabi SAW juga terkadang sholat 13 rakaat dengan 8 rakaat diantaranya dilakukan dengan salam pada setiap 2 rakaat. Ini 8 rakaat itu beliau lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8. Kemudian beliau witir dengan 5 rakaat. Beliau witir dengan 5 rakaat. Ya, dan witirnya Nabi dengan 5 rakaat, yaitu dengan 1 kali tasyahud, ya, dan 1 kali salam di rakaat yang terakhir. Ya, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8, baru 5 sekaligus, ya, dengan sekali salam, 1 kali tasyahud dan sekali salam di rakaat yang terakhir. Ya, itu diterangkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Baik. Kemudian kadang Nabi juga melakukan dengan 11 rakaat, ya, 11 rakaat, yaitu dengan salam pada setiap 2 rakaat dan witir dengan 1 rakaat. Witir dengan 1 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 10, kemudian 1 rakaat. Jadi 10 rakaat itu tarawih, 1 rakaat witir. Itu juga dilakukan oleh Nabi berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan, ya, oleh Imam Muslim dan selainnya. Nah, dengan kaifiat tadi. Kemudian juga kadang Nabi melakukan dengan 11 rakaat dengan ketentuan 8 rakaat salat tarawih, 2 2 2 2 8, kemudian 3 rakaat witir. 3 rakaat witir. Nah, 3 rakaat witir ini kadang Nabi bagi 2 rakaat dulu baru 1, terkadang Nabi sekaligus 3 rakaat salam. Ya, ini kaifiat salat tarawih atau witirnya Nabi, salat qiyamul lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga diterangkan dalam hadis riwayat Muslim dan ashabus sunan kecuali al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hal yang demikian. Kemudian
Kaifiat yang berikutnya, kadang Nabi sholat tarawih, sholat witir, sholat qiyamul lailnya dengan 9 rakaat saja. Yaitu Nabi tidak duduk kecuali pada rakaat ke-6. Kemudian tasyahud tanpa salam, lalu berdiri untuk rakaat ke-7, kemudian salam. Itu 7 rakaat. Kemudian setelahnya Nabi sholat 2 rakaat ringan dalam keadaan duduk. Ini Nabi pernah juga lakukan seperti ini. Jadi 9 rakaat. Yang pertama dengan 7 rakaat witir. 7 rakaat witir ini dilakukan dengan 6 rakaat kemudian tasyahud di rakaat ke-6, kemudian tidak salam, bangkit ke rakaat ke-7, kemudian tasyahud lagi baru salam. Ini witir semuanya, 9 rakaat. Kemudian setelah witir melakukan 2 rakaat ya dalam keadaan duduk. Nah, ini mungkin lebih jarang lagi ya, diketahui oleh manusia. Tapi hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim ya. Hadisnya dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Syekh Al-Albani menyebutkan ini adalah beberapa kaifiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam salat lail dan witirnya. Ya, dalam salat lail dan witirnya. Nah, kemudian ya banyak ya kaifiat-kaifiat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwa dalam salat lail atau dalam salat tarawih qiyam Ramadan itu ada keluasan sebenarnya. Ada keluasan. Seseorang mau menjalankannya ya dengan 1 rakaat saja, witir saja, itu boleh. Boleh dengan 3 rakaat witir saja, boleh. Boleh dengan 2 rakaat kemudian 3 witir, atau 2 rakaat 1 witir, atau dengan 5 rakaat 2 2 1, atau 2 baru 3, atau boleh dengan 7 rakaat ya, 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat baru 1, atau 2 rakaat 2 rakaat kemudian 3. Ada keluasan dalam hal ini, dan seseorang mengambil apa yang dia lakukan semuanya adalah perkara yang diperbolehkan. Ya, walaupun tentu saja kalau kita terjun ke masyarakat ya, kalau kita misalnya jadi imam, ya jangan antum sholat tarawihnya dengan 9 rakaat, kemudian di rakaat ke-8 tasyahud, rakaat ke-9 tasyahud lagi baru salam. Oh, jangan dilakukan itu. Kenapa? Ya bisa ribut manusia. Ya kan? Orang-orang bisa mengingkari. Kenapa? Karena orang tidak paham. Nah, tetapi kalau misalnya kita jadi imam di masyarakat, lakukan apa yang mereka lakukan. Lakukan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka biasa melakukan 11 rakaat dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya sudah lakukan seperti itu. Kalau mereka misalnya melakukan dengan 21 rakaat, sudah lakukan seperti itu. Sesuai dengan kebiasaan mereka. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh mereka juga tidak sah, tidak salah, tidak keliru. Semuanya adalah benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak masalah kalau kita melakukan apa yang sesuai dengan tuntunan yang dilakukan dan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita. Dan itu dalam rangka juga ta'liful qulub. Ya, kita menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, menerapkan sunnah Nabi itu pelan-pelan. Apalagi kalau misalnya belum kita ajarkan, manusia belum tahu, tiba-tiba kita mengerjakannya, bisa membuat fitnah. Ini tidak boleh. Iya, kita harus berlaku hikmah dalam penerapan apa yang diajarkan oleh Nabi itu. Jangan sampai karena perbuatan kita ingin menjalankan sunnah, akhirnya kita menimbulkan fitnah di masyarakat. Ini tidak diperbolehkan. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian para ulama juga membahas hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ya, yang mana Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Yang tadi kita sebutkan, Nabi itu salat tarawihnya, salat qiyam Ramadannya, salat qiyam lailnya 11 rakaat. Bagaimana Nabi lakukan? Kata Aisyah, yusolli arba'an. Nabi salat 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya tentang bagusnya salat Nabi dan panjangnya salat Nabi itu. Summa yusolli arba'an. Lalu Nabi salat 4 rakaat lagi. Jangan kau tanya bagaimana bagusnya salat Nabi dan bagaimana panjangnya salat Nabi. Summa yusolli salasan. Lalu Nabi salat 3 rakaat. Jadi 4 3. Nah, tentang kaifiat ini ulama berselisih pendapat. Apa maksud dari kaifiat ini?
Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah As-Saudi dan Al-Hasan bin Hayy mengatakan bahwa maksudnya 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam, 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam, kemudian 3 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Ini yang dipahami sesuai dengan zahir hadis. Tapi jumhur ulama, yaitu Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Sufyan Ibnul Mubarak dan selainnya, memahami bahwa hadis ini maksudnya 2 rakaat salam, kemudian istirahat. Kemudian 2 rakaat salam, istirahat, baru 3 rakaat salam. Nah, itu maksud dari hadis ini. Jadi ada silang pendapat ulama dalam masalah ini. Makanya kalau kita lihat di praktek masyarakat, ada yang menjalankan 2 rakaat, kemudian 3. Ada juga yang menjalankan 4, 3. Ya kan? Nah, itu insya Allah tidak keluar dari pendapat para ulama. Walaupun wallahu alam, sebenarnya yang lebih tepatnya kalau dijalankan 2, itu yang lebih tepat. Tetapi kalau misalnya kita ya sholat di masjid yang 4 rakaat, 3, ya sudah sholat bersama mereka seperti itu. Karena itu juga ada fatwa para ulama atau sebagian ulama tentang masalah itu. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam bissawab. Ya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hukumnya menjalankan salat 2 rakaat setelah witir? Apa hukumnya menjalankan salat 2 rakaat setelah witir? Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagian orang memahami habis sholat witir tidak boleh lagi sholat, karena witir itu katanya apa? Penutup sholat malam. Kalau sudah witir tidak boleh lagi sholat. Tapi kalau kita lihat hadis-hadisnya Nabi, justru Nabi pernah melakukan 2 rakaat setelah witir, dan itu beliau lakukan dalam kondisi duduk, ya kan? Tadi dalam kaifiat 9 rakaat yang tadi kita sebutkan, ya, Nabi SAW bagaimana sholatnya? Beliau sholat 7 rakaat dulu, 7 rakaat ini witir dengan 6 rakaat, kemudian beliau tasyahud, kemudian di rakaat ke-7 beliau tasyahud, ya, kemudian salam. Ini witir kan? Karena 7 rakaat. Kemudian setelahnya Nabi sholat 2 rakaat dalam kondisi duduk. Nah, ulama menegaskan ini menunjukkan bahwa boleh sholat setelah sholat witir. Paham ini? Walaupun hal tersebut bukan suatu kewajiban. Artinya seseorang terkadang menjalankan sholat qiyam Ramadan, sholat lail, sholat tarawih, kemudian dia jadikan witir sebagai rakaat yang terakhirnya. Dan itu yang mungkin yang sering dia lakukan. Tetapi tidak ada halangan bagi orang yang ingin sholat 2 rakaat lagi setelah witir. Sama halnya ketika misalnya dia ingin membuka sholatnya lagi di malam hari. Ada orang misalnya sholat di awal malam bersama imam sampai selesai sholat witir. Apakah boleh bagi dia bangun untuk sholat malam lagi di sepertiga malam terakhir? Jawabnya boleh. Tapi ingat, tidak boleh lagi apa? Tidak boleh lagi witir. Karena witir itu cukup satu kali saja dalam satu malam. Kata Nabi SAW, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada apa? 2 witir dalam satu malam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terkait dengan bacaan dalam salat tarawih dan salat witir. Ya. Tentang bacaannya, terkadang Nabi SAW membaca sekadar bacaan 20 ayat. Terkadang Nabi panjangkan lagi 50 ayat. Dan terkadang Nabi membaca surat Al-Muzammil. Iya. Terkadang bahkan Nabi membaca sampai 100 rakaat, ada yang sampai 200 rakaat. Dan pernah Nabi SAW sholat ya qiyamul lail, dalam 1 rakaat beliau baca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. Kira-kira berapa juz itu? Dan itu dalam 1 rakaat. Iya. Yakin kalau misalnya kita terapkan, jangankan sampai surat ini, Al-Baqarah saja orang pada lari, ya kan? Nah, ya tapi Nabi SAW pernah menjalankan yang demikian. Subhanallah. Ya, ini sholat qiyamul lailnya Nabi. Tapi ini Nabi jalankan sendirian, bukan bersama jamaah. Nah, ini juga sunnah itu perlu kita lihat juga bagaimana penerapannya. Nah, Nabi sholat panjang-panjang itu sendirian, bukan sholat bersama jamaah. Kalau sholat bersama jamaah, kita perlu perhatikan keadaan jamaah.
Ya, karena jamaah kita ya jangankan sholat dengan surat Al-Baqarah, ya mungkin sholat dengan surat An-Naba saja di satu rakaat sudah menggerutu orang, ya kan? Nah, apalagi dengan surat yang lebih panjang lagi. Iya, nah, kita perlu perhatikan juga keadaan jamaah. Karena kata Rasulullah SAW, fa inna wara'akum al-kabir wad-dha'if wadal hajah. Karena di belakang kalian itu ada orang yang sudah tua, ada orang yang sakit-sakitan, ada orang yang lemah, ada orang yang punya hajat. Jangan terlalu panjang-panjang dalam sholat. Nah, tapi juga kata para ulama, jamaah juga jangan terlalu manja. Jangan misalnya imam baru baca sabbihisma rabbikal a'la, apa kepanjangan ini. Nah, jangan juga terlalu manja begitu. Nah, itu sudah pendek sebenarnya itu. Nah, jadi karena sebagian orang kan karena sudah terlalu kebiasaannya cepat maunya kulhu saja. Nah, ini juga jangan juga seperti itu. Ya intinya ketika misalnya imam bacaannya ya masih dibilang pendek ya, tidak terlalu panjang ya, nah, itu sudah dimaafkan. Kita boleh sholat di belakangnya. Tapi kalau misalnya kita sholat ya di tempat yang jamaahnya sepakat mau menyelesaikan 30 juz misalnya dalam satu Ramadan. Nah, kita sepakat di situ, kita panjang-panjang silahkan, tidak ada masalah. Jamaah sudah sepakat. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan bacaan salat Nabi SAW, kalau dalam salat witir Nabi membaca di rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, di rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Ini yang paling sahih dari Nabi. Dalam sebagian riwayat, namun riwayat ini ada perselisihan ulama, Nabi membaca di rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas sekaligus. Ya, itu ada dalam satu riwayat, namun riwayatnya diperselisihkan. Sebagian ada yang mensahihkan, sebagian ada yang melemahkan. Ya, saya kira kalau misalnya ada yang membaca sekaligus ya 3 qul itu dalam rakaat yang ketiga juga tidak masalah insyaallah taala, karena ada riwayat yang menyebutkannya dan insyaallah bisa mungkin dikuatkannya. Tapi terakhir dengan berkaitan dengan kunut. Kunut adalah perkara yang disyariatkan dalam sholat witir. Nah, dan itu disunnahkan. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kunut itu nanti dilakukan di semua sholat witir. Kalau misalnya di qiyam Ramadan dari awal sampai akhir. Ada juga yang berpendapat tidak sama sekali dilakukan witir. Kunut maksudnya kunut. Ada juga yang mengatakan, dan ini masyhur dari madzhab Syafi'i, itu dilakukan nanti di 15 Ramadan. Baru dilakukan, dan itu yang diamalkan oleh masyarakat. Mereka mengikuti pendapat Imam Syafi'i, dan itu juga ya pendapat yang diperhitungkan di kalangan para ulama. Nah, jangan dikatakan sebagai perkara baru atau perkara bid'ah, itu yang diamalkan oleh mereka. Ya. Nah, dalam hal ini ada keluasan, bagi siapa yang ingin kunut silahkan ya, kunut witir. Bagi siapa yang tidak kunut maka juga tidak masalah. Dan kunut boleh, ada dua pendapat ulama, boleh dengan mengangkat tangan, boleh juga dengan tidak mengangkat tangan. Ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan kunut itu ya membaca doa tanpa mengangkat tangan. Tapi yang masyhur dan wallahu alam ini yang lebih kuat adalah dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Imam dan makmum mengangkat tangan. Apa bacaannya? Itulah yang maklum. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Makmum mendengarkan bacaan imam, doa kunut diaminkan. Tapi diaminkan dalam lafaz doa saja, bukan semuanya. Jadi Allahumma hdini fiman hadait, amin. Wa afini fiman afait, amin. Wa tawallani fiman tawallait, amin. Sampai pada kalimat wa qini syarra ma qadait, amin. Adapun kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ini jangan diaminkan, karena itu cuman puji-pujian saja. Karena itu cuman puji-pujian saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir ikhwani fiddin, yaitu dengan setelah salat witir mengucapkan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Dan itu dilakukan setelah selesai salat witir. Dilakukan dengan bacaan yang dijaharkan. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, sampai
sampai di situ. Sebagian ada yang menambah Rabbul malaikati warruh. Nah, itu bacaan setelah sholat witir. Tidak ada lagi bacaan khusus setelah sholat witir kecuali itu. Dan pada dasarnya tidak ada bacaan-bacaan khusus antara sela-sela sholat tarawih. Ya, entah itu bacaan doa atau salawat atau apa, itu tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Dengan ini selesai sudah pembahasan kita terkait dengan masalah pembahasan penting terkait dengan Qiyam Ramadan. Semoga bermanfaat. Dan tentu saja sebenarnya pembahasan ini pembahasan yang ringkas ya ikhwan. Ya, kita tidak menjelaskannya secara detail. Tentunya karena keterbatasan waktu kita. Naam, kita hanya menjelaskan poin-poin terpenting saja. Adapun kalau kita ingin menjelaskan secara detail terkait dalil-dalilnya, kemudian ikhtilaf para ulama di dalamnya, tentu ini membutuhkan waktu yang panjang. Ya, mungkin demikian kajian kita pada malam hari ini menjelang berbuka ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan hukum 10 malam terakhir iktikaf dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhir-akhir Ramadan seperti zakat fitri dan seterusnya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.